Lah bulan dan matahari ini, Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua makhluk yang tidak akan jatuh saat kiamat. Dua makhluk tidak akan jatuh saat kiamat. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang bagaimana hal ihwal kiamat besar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang itu dijatuh-jatuhkan. Jadi semua bintang dan planet di langit itu semua jatuh dan ditabrak-tabrakan, kecuali matahari dan bulan. Tidak dijatuhkan dan tidak dihancurkan. Tapi justru yang tadinya matahari tidak mungkin berjumpa dengan bulan, justru pada hari kiamat wa jumi'asy syamsu wal qamar, Allah Subhanahu wa taala gabungkan matahari dan bulan dan tidak dihancurkan. Jadi justru malah digabungkan tuh matahari dan bulan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan letakkan di atas kepala manusia saat tiupan sangkakala yang kedua. Ketika terjadi hari kebangkitan di padang mahsyar, justru matahari dan bulan yang sudah disatukan itu diletakkan di atas kepala. Makanya sebenarnya kalau orang itu berpikir ketika melihat matahari atau ketika melihat bulan, sebenarnya kita sedang diingatkan dengan hari di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan di atas kepala akan diletakkan matahari. Lalu apabila manusia sudah selesai ini, sudah tidak dihisab lagi, otomatis yang masuk surga mereka diberikan nikmat masuk surga, yang masuk neraka diadab dengan nerakanya. Lalu kemana matahari dan bulan yang sudah disatukan itu? Kemana mereka? Ujungnya itu kemana? Maka dalam hadis Nabi SAW bahwa matahari dan bulan akan dibenamkan ke dalam jahanam, akan dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, bukankah matahari dan bulan itu tidak berdosa, makhluk yang tidak berdosa? Kenapa harus menanggung akibatnya dimasukkan ke dalam neraka? Salahnya apa matahari dan bulan itu? Kok bisa masuk neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, matahari dan bulan itu dimasukkan ke neraka bukan karena keduanya berdosa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membantah para penyembah matahari dan bulan, bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Mereka makhluk dan dipendamkan ke neraka supaya menjadi ibrah bagi orang-orang yang selama di bumi mereka menyembah matahari dan bulan. Emang ada orang yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya, tiba-tiba burung hudhud hilang. Mana hudhud? Awas kalau dalam sekian waktu dia tidak berbaris dan tidak kembali, aku akan azab atau aku bunuh dia, kecuali dia mendatangkan alasan. Rupanya selang beberapa saat hudhud datang pula. Kemudian dia menceritakan alasan kenapa dia tidak hadir dalam pasukan. Kata hudhud, barusan aku terbang ke Yaman. Bayangkan, Sulaiman di Palestina. Palestina Yaman itu bukan jarak dekat, jarak jauh. Kata hudhud, aku baru sampai di Yaman. Di Yaman itu aku melihat kerajaan yang sangat indah, pimpinannya seorang ratu, dan Allah berikan segala sesuatunya. Akan tetapi sayang, mereka kaum yang menyembah matahari dan bulan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in sababa. Aku melihat ada ratu sebagai pemimpinnya dan segala sesuatu Allah sediakan fasilitasnya. Tapi sayang, mereka adalah kaum yang ya'buduna syamsa wal qamar, menyembah matahari dan bulan.
min dunillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di zaman Nabiullah Sulaiman sudah ada orang yang menyembah matahari dan bulan kan gitu ya. Siapa? Ratu Balqis dan juga kaumnya, kaum Sabah. Kemudian juga di kisah Nabi Ibrahim, di kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika berdebat dengan orang-orang yang seusianya di waktu Ibrahim menginjak dewasa atau remaja. Ibrahim itu duduk-duduk dengan kaumnya di malam hari. Lah kaum yang diajak duduk-duduk Ibrahim itu para penyembah bintang. Kemudian Ibrahim mengatakan sambil memandang bintang, dia mengatakan, jangan-jangan bintang itu Tuhanku, katanya. Maka orang-orang mengatakan, lihat Ibrahim sudah sadar, dia mengakui Tuhan kita. Akhirnya Ibrahim terus berbincang sampai waktu subuh, rupanya bintangnya hilang. Apa kata Ibrahim? Saya tidak suka Tuhan yang kadang muncul, kadang tenggelam, katanya. Kemudian keesokan harinya juga Ibrahim datang lagi, tetapi bukan kepada para penyembah bintang, kepada kaum yang menyembah bulan. Kemudian Ibrahim mengatakan, jangan-jangan bulan ini Tuhanku. Kata para penyembah bulan, lihat Ibrahim sudah sadar mengakui Tuhan kita. Yang namanya bulan sama dengan bintang, muncul dan tenggelam. Saat tenggelam Ibrahim pun mengatakan, saya tidak suka lah Tuhan itu kok muncul tenggelam, ini Tuhan apa ini? Keesokan harinya Ibrahim kemudian berkumpul dengan kaum lain lagi, mereka penyembah matahari. Kemudian kata Ibrahim dengan melihat matahari, jangan-jangan matahari Tuhanku ini lebih besar dibandingkan bintang dan bulan. Kata penyembah matahari, lihat Ibrahim sudah sadar mengakui Tuhan kita. Tapi sama juga Ibrahim melihat matahari ketika sore hari tenggelam kan. Jadi semua Tuhannya aneh, masa Tuhan muncul tenggelam, ini Tuhan apa ini? Dari sini juga menunjukkan bahwa Ibrahim mengingkari para penyembah matahari dan bulan. Jadi penyembah matahari dan bulan sudah ada sejak zaman dulu, di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jauh-jauh sebelum cerita Sabah. Ya, Sabah itu kan di zaman Sulaiman. Ibrahim lebih duluan gitu ya. Artinya bahwa para penyembah bintang dan bulan itu, matahari dan yang semacamnya akan senantiasa ada sampai hari ini. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh sholat ketika terbit dan tenggelam matahari, karena ketika terbit dan terbenam itu dianggap dua tanduk syaitan. Kalau hendak sholat duha, biarkan naik dulu matahari sedikit, supaya jangan bersamaan antara para penyembah matahari sedang beribadah dengan kita sedang sholat. Maka biarkan matahari naik dulu satu tombak, baru kita sholat duha atau syuruk ya. Ataupun ketika matahari terbenam, karena itu pun termasuk tanduk daripada syaitan, di mana para penyembah matahari atau para penyembah bulan sudah mulai mereka menyembah bulan yang baru muncul. Jadi sampai hari ini masih ada orang-orang yang meyakini matahari dan bulan itu adalah Tuhan. Alasannya karena manfaat keduanya bagi manusia. Matahari itu kan manfaatnya luar biasa ya. Kalau dengan dibilang ya rahasia kehidupan manusia itu ada di matahari kan itu. Yang sering saya analogikan, matahari sebesar itu Allah letakkan di porosnya. Kalau seandainya matahari menjauh sedikit saja dari bumi, bumi ini akan mengalami kedinginan yang luar biasa, bahkan akan mengalami kebekuan yang luar biasa, sampai bukan hanya air menges, darah-darah kita pun bisa jadi beku, bisa mati kita. Itu kalau matahari menjauh dari porosnya maksudnya. Tapi kalau matahari keluar dari porosnya mendekati bumi, terbakarlah bumi. Jadi seolah-olah rahasia manusia itu ada pada matahari. Makanya banyak orang yang menyembah matahari karena melihat manfaatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah bulan ataupun matahari, tapi sembahlah yang menciptakan keduanya.
Makanya sebagai bukti bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan, Allah pendamkan di jahanam supaya tahu itu bukan Tuhan. Makanya akhir matahari dan bulan itu ketika orang sudah masuk neraka dan sorga, maka keduanya dipendamkan di jahanam. Itu akhir dari kehidupan matahari dan bulan.